Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat. Di video kali ini kami selaku kelompok 9 akan mengedukasi kalian nih tentang penyakit atau patologi dari kanker payudara. Tentunya saya nggak sendiri, dengan saya Marlin Nurul Miranda, juga rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi-materi pada slide yang akan kami presentasikan. Iya, pada penjelasan pertama itu ada definisi. Definisi dari kanker payudara sendiri ini adalah suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel pada payudara. Nah, sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian bentuk benjolan atau massa. Pada stadium yang sudah akhir, itu bisa memperparah atau bahkan bisa kematian. Baik, jika kita sudah mengetahui apa sih kanker payudara itu, kemudian kita harus mengetahui etiologinya. Etiologinya itu ada beberapa, salah satunya itu ada faktor genetik. Faktor genetik itu yaitu mutasi genetik pada gen BRCA1 dan BRCA2 dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara. Nah, riwayat keluarga dengan kanker payudara juga dapat mempengaruhi risiko seseorang. Yang kedua itu ada faktor hormonal. Faktor hormonal ini menjelaskan paparan estrogen dalam jangka waktu yang lama, seperti menstruasi yang dimulai pada usia muda atau menopause yang terjadi pada usia yang lebih tua dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Yang ketiga itu ada faktor gaya hidup, seperti merokok, konsumsi alkohol secara berlebihan, pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas dapat meningkatkan risiko kanker. Nah, yang keempat itu ada dari faktor lingkungan. Apa sih dari faktor lingkungan itu? Seperti paparan radiasi, polusi lingkungan, serta bahan kimia berbahaya seperti senyawa organik yang ditemukan dalam pewarna rambut dan bahan kimia dalam produk perawatan pribadi dapat berkontribusi terhadap risiko kanker payudara. Nah, yang terakhir itu ada faktor usia. Risiko kanker payudara meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Wanita yang lebih tua memiliki risiko yang lebih tinggi daripada wanita yang lebih muda. Nah, setelah kita udah tahu definisinya dan etiologinya dari kanker payudara ini, lalu apalagi sih nih teman-teman yang harus kita ketahui? Nah, simak penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, next kita akan membahas patogenesis kanker payudara. Patogenesis kanker payudara terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, hyperplasia duktal, yaitu proses terjadinya proliferasi sel epitel poliklonal yang tersebar dengan tidak rata dengan inti yang saling tumpang tindih dan lumen ductus tidak teratur, sering merupakan tanda keganasan. Yang kedua, hyperplasia atipik atau klonal, yaitu perubahan lebih lanjut sitoplasma sel menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih dengan lumen ductus yang teratur. Secara klinis, resiko kanker payudara meningkat dibandingkan hyperplasia duktal. Yang ketiga, karsinoma in situ. Karsinoma in situ biasanya tidak menyebar ke seluruh jaringan payudara. Karsinoma in situ dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, ductal karsinoma in situ atau DCIS, dan yang kedua, lobular karsinoma in situ atau LCIS. LCIS sendiri adalah bentuk kanker payudara non-invasif yang paling umum terjadi, di mana sel-sel kanker berada di dalam saluran susu dan belum menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya. Sedangkan LCIS sebaliknya, berasal di kelenjar susu, lobulus, dan tidak menyebar. Nah, yang keempat, karsinoma invasif. Karsinoma invasif pada kanker payudara adalah suatu kondisi di mana sel-sel menembus dinding saluran susu dan menyerang jaringan sekitarnya. Karsinoma invasif dapat menjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, karsinoma duktal invasif atau IDC. Yang kedua, karsinoma lobular invasif atau ILC. Karsinoma duktal invasif adalah jenis kanker payudara yang paling umum terjadi, di mana sel-sel kanker bermula dari saluran susu dan
menerobos ke dinding sekitarnya. Sedangkan karsinoma lumbung invasif sebaliknya dimulai dari kelenjar penghasil susu dan menyerang jaringan sekitarnya. Manifestasi klinis. Menurut Daniel and Jen tahun 2005, fase awal kanker payudara yaitu tanpa adanya tanda dan gejala atau bisa disebut asimptomatik. Sebagian besar bermanifestasi sebagai yang pertama, adanya benjolan kecil di dalam atau kulit payudara. Yang kedua, mengeluarkan cairan atau darah. Yang ketiga, benjolan yang keras di payudara dengan atau tanpa rasa sakit. Yang keempat, luka puting di payudara yang sulit sembuh. Yang kelima, bentuk puting berubah. Yang keenam, ada perubahan kulit payudara, diantaranya berkerut seperti kulit jeruk, melekuk ke dalam, dan borok atau ulkus. Pemeriksaan penunjang radiologis. Yang pertama ada mamografi. Mamografi merupakan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis kanker payudara baik pada wanita yang bergejala maupun tidak. Pemeriksaan mamografi ini juga seringkali bisa mendeteksi benjolan pada stadium kanker payudara awal yang masih kecil atau belum terasa jika disentuh. Kemudian mamografi dilakukan dengan mengambil gambar jaringan payudara dengan sinar X atau ronsen dengan dosis yang rendah. Ketika mamogram hasil gambar mamografi menunjukkan jaringan abnormal, akan dilakukan tes untuk memastikan apakah jaringan abnormal tersebut kanker atau bukan. Kemudian pemeriksaan ini bisa dilakukan meski Anda tidak memiliki keluhan apapun terkait payudara. Bahkan tes ini direkomendasikan bagi wanita berusia lanjut sebagai salah satu cara deteksi dini kanker payudara. Kemudian yang kedua ada USG payudara. USG atau ultrasonografi payudara atau USG mamae merupakan tes kanker payudara dengan bantuan gelombang suara yang menampilkan gambar di layar komputer. Kemudian pemeriksaan ini bisa mendeteksi perubahan pada payudara seperti benjolan atau perubahan jaringan. Kemudian selain itu, USG payudara juga bisa membedakan apakah benjolan tersebut berisi cairan atau yang berarti kista payudara atau benjolan. Yang ketiga ada MRI payudara, Magnetic Resonance Imaging atau MRI payudara merupakan tes kanker payudara dengan magnet dan gelombang radio. Kombinasi keduanya akan menghasilkan gambar seluruh bagian payudara dan menunjukkan jaringan lunak dengan sangat jelas. Pemeriksaan MRI ini merupakan pemeriksaan lanjutan saat seseorang didiagnosis kanker payudara dengan tujuan mengetahui ukuran kanker dan mencari kemungkinan tumor lain pada payudara. Wanita yang berisiko tinggi terkena payudara, misalnya karena memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara, juga disarankan melakukan MRI lengkap dengan mamografi tahunan. Pasalnya, ada beberapa temuan kanker yang hanya bisa dideteksi dengan mamografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari kanker payudara. Seperti dijelaskan tadi, kanker payudara adalah salah satu kanker yang banyak terjadi dan sering menyebabkan kematian pada wanita. Tata laksana yang dilakukan itu pertama kali diagnosis dini dengan teknik yang tepat dapat mengurangi angka-angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini. Kedua, terapi target molekul. Terapi ini fokus pada HER2 dan transzumat. Transzumat memiliki pengaruh terhadap tumor yang HER2 atau HER2 normal dan dapat diberikan pada keadaan praoperatif atau neoadjuvan. Ketiga, kanker payudara triple negatif. Ini adalah jenis kanker payudara yang memiliki karakteristik dan definisi tertentu. Penelitian sedang dilakukan untuk mencari calon target dalam TNBC. Keempat, diagnostik. Teknik untuk diagnostik kanker payudara meliputi triple diagnostik, yaitu ada klinis, imaging, dan sitologi. Kelima, faktor resiko. Kanker payudara adalah penyakit multifaktorial yang meliputi faktor usia, genetik, dan riwayat keluarga, reproduksi, dan
hormonal, serta gaya hidup sang penderita. Keenam, stadium kanker payudara. Penentu stadium kanker payudara dilakukan dengan menggunakan indikator TNM yang dikeluarkan oleh American Joint Committee of Cancer atau AJC. Kanker payudara dibedakan dalam 8 stadium yang meliputi stadium 0, stadium 1, stadium 2A atau B, stadium 3A atau B atau C, dan stadium keempat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Prognosis sendiri merupakan perkiraan atau prediksi mengenai perkembangan penyakit atau kondisi medis pada seseorang. Prognosis yang baik biasanya merujuk pada harapan pemulihan yang tinggi, sedangkan prognosis yang buruk menunjukkan tingkat komplikasi, resiko komplikasi atau hasil yang tidak menguntungkan. Ini saya akan membahas faktor-faktor yang menentukan serta mempengaruhi prognosis kanker payudara. Faktor pertama yaitu staging tumor nodus metastatik. Staging TLM berarti menentukan stadium kanker berdasarkan sistem klasifikasi tumor nodus metastatik. Tumor menunjukkan T. Tumor atau tumor menunjukkan ukuran dan seberapa jauh sel kanker tersebut telah bertumbuh serta apakah sel kanker telah menyebar ke jaringan terdekat. T diikuti angka 0 sampai 4 untuk menggambarkan ukuran tumor dan mengetahui apakah sudah terjadi penyebaran ke kulit atau ke dinding dada di bawah payudara. Semakin tinggi angka T, semakin besar pula ukuran tumor dan atau penyebaran yang lebih luas ke jaringan di dekat payudara. N atau nodus ikuti angka 0 sampai 3 menunjukkan tidaknya penyebaran kanker kelenjar getah bening di dekat payudara, dan jika benar terdapat penyebaran, seberapa banyak kelenjar getah bening yang terdapat. M diikuti angka 0 atau 1 menunjukkan ada atau tidaknya penyebaran kanker ke organ lainnya dalam tubuh, misalnya ke paru-paru, hati, otak, atau tulang. Terus faktor kedua, ada jenis histopatologi. Jenis histopatologi kanker payudara dibagi menjadi dua. Ada non-invasif dan invasif. Non-invasif atau in situ adalah kondisi ketika sel kanker tumbuh dan menetap di lokasi asalnya, yakni payudara, dan tidak menyebar. Kanker payudara non-invasif ini dibagi lagi jadi dua. Ada karsinoma duktal in situ, kanker payudara yang menyerang jaringan saluran susu. Jenis kanker payudara ini masih dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak awal dan mendapatkan penanganan segera. Namun jika dibiarkan dapat berkembang menjadi jenis kanker invasif yang lebih yang bersifat ganas. Terus ada karsinoma lobular in situ, muncul karena pertumbuhan sel abnormal di jaringan lobulus payudara. Nah, jenis histopatologi yang kedua yaitu kanker invasif. Kanker invasif ini atau ganas adalah kondisi ketika sel kanker menyebar hingga menembus jaringan payudara di sekitarnya atau organ tubuh lain. Kanker payudara invasif juga dibagi jadi dua, yaitu karsinoma duktal invasif sama karsinoma lobular invasif. Nah, yang duktal ini bermula dari ganasnya sel kanker di saluran susu hingga menembus dinding saluran tersebut, lalu menyerang jaringan payudara lain. Jenis kanker payudara ini termasuk yang paling umum terjadi. Nah, terus yang lobular itu muncul di lobulus payudara atau saluran susu dan mengganas hingga menyerang jaringan payudara di dekatnya serta menyebar ke organ tubuh lainnya. Jenis kanker payudara ini dapat menyerang wanita berusia berapapun, tapi seringkali lebih rentan dialami wanita berusia 45-55 tahun. Terus, derajat diferensiasi atau tumor grade. Derajat diferensiasi ini menggambarkan seberapa mirip sel kanker dengan sel-sel normal dan seberapa cepat sel kanker berkembang. Derajat diferensiasi atau tumor grade ini juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat yang lebih tinggi menunjukkan kanker tumbuh lebih cepat
Nah, yang grade 1 itu sel kanker menyerupai sel normal dan tidak tumbuh dengan cepat. Itu yang paling ringan. Grade 2 sel kanker yang tidak terlihat seperti sel normal dan tumbuh lebih cepat dari sel normal. Grade 3 sel kanker yang terlihat tidak normal dan tumbuh atau menyebar lebih agresif. Nah, selanjutnya ada status hormon reseptor. Status hormon reseptor ini ada 2 hormon reseptornya, yaitu estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Nah, estrogen reseptor dan progesteron reseptor adalah reseptor hormon yang hadir pada sel kanker payudara. Deteksi estrogen reseptor dan progesteron reseptor membantu menentukan respon terhadap terapi hormon dan memprediksi prognosis. Ini nih bisa buat treatmentnya nanti setelah diketahui untuk menentukan treatment apa yang bisa dilakukan. Nah, jika ditemukan estrogen reseptor dan progesteron reseptor, maka tipe kanker tersebut adalah tipe kanker yang bereaksi terhadap hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 atau disingkat HER2. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 menentukan ada tidaknya reseptor terhadap Human Epidermal Growth Factor pada sampel jaringan yang besar. Reseptor ini membantu mengendalikan perkembangan sel dengan normal dan bagaimana sel tersebut memperbaiki diri. Pada 25% kasus kanker payudara, reseptor ini bertambah banyak dan menyebabkan sel kanker berkembang tidak normal dan tidak terkendali. Jadi kalau HER2-nya ini udah over ekspresi, itu nandanya sel kanker tersebut semakin tidak terkendali. Biasanya di hasil pemeriksaannya itu ditulisnya HER2 positif, HER2 plus. Nah, itu prognosisnya buruk kalau positif, kalau plus. Nah, selanjutnya ada Ki67. Ki67 itu adalah marker proliferasi sel yang mengukur tingkat pertumbuhan sel kanker. Tingkat Ki67 dapat memberikan informasi tentang seberapa cepat sel kanker berkembang dan respon terhadap pengobatan. Semakin tinggi hasil Ki67 menandakan perkembangan sel kanker yang semakin agresif. Nah, dari ketiga ini, status hormon reseptor, Human Epidermal Growth Factor Receptor, Ki67, hasil dari tiga ini didapatkan dari satu pemeriksaan, yaitu imunohistokimia. Nah, tiga ini bisa didapat dari pemeriksaan imunohistokimia. Nah, dari tiga ini juga ada subtipe lain dari kanker selain di bawah stadium tadi. Nah, ini ada subtipe yang berdasarkan oleh tipe molekular. Nah, gitu. Tipenya ini ada luminal A, adalah kanker payudara dengan reseptor hormon plus HER2- dan Ki67 kurang dari 10%. Kanker tipe ini berkembang lambat dan memiliki harapan kesembuhan yang paling baik dibandingkan dengan tipe lainnya. Jadi, kalau HER2-nya masih minus, itu masih bagus. Ki67-nya masih kurang dari 10%, itu masih paling bagus. Luminal B. Luminal B adalah kanker payudara dengan reseptor hormon plus. Dan Ki67 lebih dari 20%. Tipe ini berkembang lebih cepat dibandingkan luminal A. Dan harapan kesembuhannya sedikit lebih jelek. Dari yang lebih baik yang A. Ini luminal B sedikit lebih jelek. Terus ada HER-enrich, adalah kanker payudara dengan reseptor hormon min dan HER2+. Tipe ini umumnya berkembang lebih cepat dibandingkan tipe luminal A dan B. Dan harapan kesembuhannya lebih jelek. Karena HER2-nya plus. Tapi umumnya tipe ini dapat diobati dengan terapi tepat sasar atau target terapi yang menyasar protein HER2. Obat-obatan yang digunakan antara lain trastuzumab
pertuzumab, lapatinib, neratinib, dan lain-lain. Terus tipe yang keempat, triple negatif adalah kanker payudara dengan reseptor hormon dan HER2 negatif. Jenis ini adalah yang paling agresif dan ketiadaan reseptor hormon dan HER2 membuat pilihan terapi yang tersedia menjadi lebih terbatas untuk kanker payudara triple. Umumnya membutuhkan kombinasi antara pembenahan, radioterapi, dan kemoterapi. Selain itu, kanker juga memungkinkan. Nah, jadi yang paling parah tuh kalau estrogen, progesteron itu nggak ada, HER2 juga nggak ada. Nah, itu paling parah. Oke. Saja. Baik, akhirul kalam. Terima kasih. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.